وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Insyaallah kita lanjutkan pengkajian kita terhadap kitab Bulughul Maram. Di hadis kita akan mulai di hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di hadis 247 di kitab terjemahan ya. Insyaallah kita akan bahas tentang masalah tasyahud dan tahiyat. Kemudian berikutnya kita akan bahas hadis setelah itu insyaallah taala. Dan kita bacakan dulu hadis pertama yang kita bahas dengan beberapa tambahan-tambahan dalam beberapa riwayat. Tambahan-tambahan faedah dalam beberapa riwayat. Baik, bisa lanjut. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal. Amin. Qala al-muallifu wa an Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyatu lillahi wa salawatu wa thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh thumma yatakhayyar minad du'ai a'jabahu ilaihi fayad'u muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari wa lin Nasa'i kunna naqulu qabla ay yufrada alaina at-tashahhud wa li Ahmada anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam allamahu at-tashahhud wa amarahu ay yu'allimahu an-nasa wa li Muslimin an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhud at-tahiyatul mubarakat as-salawatut thayyibatu lillah ila akhirih. Baik, siapa? Fadhal. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada kami dan bersabda, apabila salah seorang dari kalian salat, maka hendaknya dia membaca segala penghormatan, salat-salat dan kalimat-kalimat yang baik adalah untuk Allah. Semoga kesejahteraan terlimpahkan kepadamu wahai Nabi, begitu juga rahmat dan berkahnya kesejahteraan juga semoga terlimpahkan kepada kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian hendaknya dia memilih doa yang disukainya dan berdoa dengannya. Muttafaqun alaih, dan lafaznya adalah milik Al-Bukhari. Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan
kami dulu mengucapkan sebelum diwajibkannya tasyahud kepada kami. Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa Nabi SAW mengajarkan tasyahud kepadanya dan memerintahkannya untuk mengajarkannya kepada orang-orang. Dalam riwayat Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW mengajarkan tasyahud kepada kami segala penghormatan, berkah, solat-solat dan ucapan-ucapan yang terbaik adalah untuk Allah sampai akhir. Baik, ahsan. Jadi kumpulan dari hadis-hadis ini ada dua riwayat, yaitu atau ada dari dua sahabat di kitab ini, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Perbedaannya itu di tahiyatnya. Ya, kalau antum perhatikan at-tahiyat versi riwayat Abdullah bin Mas'ud gimana? At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Itu versi Abdullah bin Mas'ud. Kemudian versi Abdullah bin Abbas, yaitu maksudnya versi riwayat beliau, yaitu tahiyatu al-mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Ada sedikit dibalik ya. Kalau Abdullah bin Mas'ud at-tahiyatu lillah, kalau versi Abdullah bin Abbas at-tahiyatu al-mubarakat. Dan untuk lillahnya dia diakhirkan sejenak. Dan dua-duanya valid insyaallah. Antum yang mana biasa pakai? At-tahiyatu lillah. Ya, sebagian at-tahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Ya. Boleh ada tanya secara, bukan ini masalah private masa lalu, cuman tidak apa-apa dijawab. Siapa di antara antum sejujurnya dari kecil tidak diajarkan di sekolah atau di lingkungan atau di rumah tasyahud dan tahiyat, maksudnya bacaannya, jujur aja. Anda nggak mengatakan siapa di antara antum yang sampai sekarang nggak bisa, nggak ada, cuman pengen tahu. Ada nggak di antara antum yang waktu masa kecilnya punya pengalaman tidak diajari ini, baik oleh keluarga ataupun oleh guru atau pengajian? Gimana di zaman antum gimana? Diajarin, Masya Allah. Ayo sok, siapa? Anda pengen tahu? Jujur aja, nggak apa-apa, bukan aib. Berarti diajari semua. Ya alhamdulillah. Dan coba antum ingat-ingat masa kecil antum dulu diajari ini. Masih ingat gak? Keinget gak? Gambaran umumnya gitu. Antum sama teman-teman baca bareng. Seperti itu bukan metodenya dulu? Taib. Gimana dulu? At-tahiyat, antum gimana? At-tahiyatu lillah gitu ya. Wassalawatu wattayyibat itu. Anda perasaan kalau di Indonesia kebanyakan ini deh, Ibnu Abbas deh. Dulu waktu kecil diajarnya biasanya ditinggiin nadanya pasti at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul, itu biar cepat hafal. Atau keisengan anak-anak juga. Sekarang bayangkan orang yang ngajarin antum untuk ini di luar dari orang tua antum lah. Orang yang ngajarin antum, guru madrasah antum, guru TPA antum atau pengajian di masjid atau langgar, masih hidup enggak orangnya? Udah enggak ada. Sudah wafat. Dan setiap sholat antum sholat baca ini, pahala ngalir ke beliau, subhanallah. Ya, semoga Allah rahmati para guru ngaji yang mungkin mereka punya kekurangan zaman dulunya ya, ngajarin kita. Bukan hanya ini, kadang ngajarin kita tahlilan, ngajarin kita, tapi versi benar sesuai sunnahnya, semoga itu menutupi kesalahan-kesalahan beliau-beliau di zaman lalu ya. Ini pahalanya sampai sana, subhanallah. Bahkan boleh jadi kita belajar Bulughul Maram. Misal Anda ajarkan hadisnya, penjelasannya, maknanya, tetap aja pahala yang lebih banyak mengalir ke siapa? Pengajar pertama. Ya. Lebih beruntung lagi kalau yang ngajarin itu orang tua antum sendiri, Masya Allah. Lebih beruntung lagi kalau orang tua antum yang ngajarin, bukan TPA, bukan madrasah. Ya, maka kalau antum lihat orang-orang atau yang ngajar anak kecil TPA, kalau sekarang mungkin PAUD ya, yang diajarin hal-hal seperti ini yang sangat vital, penting dan asasi dalam hidup seorang muslim, dari segi mukafa'ah atau fee-nya itu kecil. Bahkan mungkin free dulu ya. TPA nggak ada biaya sama sekali.
Tapi lihat semakin seseorang ketika mendakwahi atau berdakwah atau ngajar ilmu syar'i, dan itu termasuk ilmu syar'i, bukan pencaharian dana atau apa yang dicari, bahkan mungkin sedikit, hanya sedikit yang dapat jika itu dapat. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu Maha adil gitu. Dan boleh jadi yang banyak mendapatkan mungkin rezeki yang besar dari dakwahnya atau dari pengajarannya, itu bisa aja terfitnah guru itu gitu. Jadi Allah Ta'ala Maha adil untuk guru-guru kita yang sangat berjasa untuk salat-salat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati mereka semua dan ampuni guru-guru kita, ya baik kita masa kecil ataupun di usia dewasa. Baik, kemudian iltafata ilaina Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menoleh kepada kami dan bersabda, idza shalla ahadukum falyaqul. Jika seorang dari kalian salat, maksudnya di masa tasyahud, di waktu duduk tasyahud, maka katakanlah begini. Ini versi Ibnu Mas'ud dulu. At-tahiyatu lillah, sama at-tahiyat juga awalnya. Dan kalau versi Ibnu Abbas, lafaz kana Rasulullah SAW yu'allimuna at-tasyahud. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tasyahud. Ternyata tasyahud dimulai dari apa? Tahiyat. Makanya dimutlakan ketika disebut bertasyahud, maka dimulai dari tahiyat semuanya. Jadi bukan dimulai dari asyhadu an la ilaha illallah, bukan, tapi dari tahiyat rangkaiannya. At-tahiyat, artinya tahiyat itu apa? At-tahiyat itu tahniah, penghormatan. Tahiyat jama' dari tahiyah. Dan at-tahiyah itu adalah ta'zim, pengagungan. Tahiyatul masjid berarti pengagungan terhadap masjid. Dan tahiyat itu pengagungan baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan yang menunjukkan pengagungan. Jadi ketika ada orang besar datang, kemudian kita menyambut walaupun dengan senyum, maka itu termasuk tahiyah. Dengan gestur atau body language berupa mengajak salam, itu termasuk tahiyah. Dengan ucapan welcome, selamat datang, itu termasuk tahiyah. Dan itu semua adalah penghormatan terhadap orang yang datang. Maka tahiyat itu penghormatan. Dan juga orang-orang Arab kadang-kadang ketika setelah salam mereka bilang assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, hayyakallah. Pernah dengar itu enggak? Hayyakallah. Ya, itu adalah suatu kalimat penghormatan. Yaitu hayyakallah, yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala menghargaimu, menilaimu dengan baik, menghidupkanmu. Itu maknanya. Ya. Tapi kalau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu bukan tahiyat, itu beda lagi. Kalau itu artinya apa? Mengajak. Hayya di sini maknanya ayo, gitu, bukan. Ya, jadi hayyakallah artinya ayolah, enggak, bukan, beda itu. Hayyakallah itu doa sekaligus penghormatan. Tapi jadi itu tahiyat artinya apa? Ta'zim. Artinya ta'zim. Seseorang tahiyatul masjid berarti dia mengagungkan masjid dengan salat, mengagungkan masjid dengan salat. At-tahiyatu lillah. Segala pengagungan itu milik Allah, ditujukan hanya kepada Allah, lebih berhak. Kemudian wassalawat, sama di versi Ibnu Abbas juga as-salawat. Namun versi Ibnu Abbas ada tambahan al-mubarakat. Ya, as-salawat jama' dari salat. Dan maksud salawat di sini bukan doa-doa, bukan, tetapi salat. Salat, ya. Ya, perbuatan salat. Segala ibadah berupa salat, baik fardunya ataupun sunnahnya, itu ditujukan hanya kepada Allah. Hanya Allah yang berhak ditujukan dalam salat kita. At-tahiyatul lillahi wassalawatu wat-tayyibat. Wat-tayyibat jama' dari tayyib. Itu segala hal yang baik. Segala hal yang baik. Kalau di sini terjemahannya dan kalimat-kalimat yang baik. Dan thayyibat itu lebih umum daripada kalimat. Dia bisa berupa sifat, perkataan, kalimat ataupun perbuatan. Ya. Sifat baik, perkataan baik, perbuatan baik. Itu lillah. Semuanya lillah. Untuk Allah. Ditujukan untuk Allah. Maka seseorang ketika
dia ingin berkata baik, maka hendaklah dia tujukan untuk dapat pahala dari Allah, supaya Allah ridha. Ketika dia berbuat ihsan, berbuat baik, maka dia tujukan untuk dapat pahala dari Allah. Dan ketika dia mau memperbaiki karakter dirinya menuju kebaikan dan istiqamah, maka hendaknya dia menunjukkannya untuk mendapatkan pahala dari Allah dan ridhonya. Iya. Setiap insan memiliki karakter masing-masing. Dan dari setiap masing-masing insan itu ada modal karakter kesukuannya atau karakter sebelum suku keluarganya. Nah, dan setiap dari keluarga itu ada influence karakter kesukuannya. Dan dari setiap suku yang ada di muka bumi ini, manusia itu terinfluence dengan karakter kemanusiaannya. Faham gak di sini, kawan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala suku bangsa yang berbeda-beda. Bahkan Indonesia ini termasuk termasuk satu negara yang ada sisi berbangsa-bangsa seolah-olah. Ya, yang dulunya adalah kerajaan demi kerajaan di setiap pulau ada. Kemudian disatukan jadi Indonesia. Antara Indonesia Barat, Tengah, dan Timur itu banyak sekali sub-race-nya. Jawa beda dengan Sunda. Ada sisi kesamaan tapi tentu ada perbedaan. Bahkan dalam Jawa sendiri ada beberapa perbedaan dari segi bahasa, daerah, uruf juga. Betawi pun begitu. Bahkan Betawi dari segi bahasa kadang-kadang kosakatanya beda antara Betawi Tanah Abang sama Betawi pinggiran, misal Depok, Bekasi. Kayak kameramen anak itu Betawi pinggiran, ujung aspal misalnya. Ya, udah pinggiran di ujung aspal lagi gitu kan. Ya. Dan seterusnya, itu beda juga, itu karakternya ada perbedaan. Nah, manusia itu ajaibnya jemaah. Dari segi semua manusia ada karakter khas manusia. Itu semua manusia tanpa kecuali. Nah, Allah Ta'ala ciptakan manusia itu berkabilah-kabilah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ras dan kabilah beda-beda. Dan setiap ras dan kabilah, apalagi di masa modern seperti ini, itu kan masing-masing punya keluarga. Nah, setiap keluarga ini juga ada karakter khas. Masing-masing keluarga dalam satu kabilah yang sama, keluarga ini ada uruf khusus yang berbeda dibandingkan keluarga yang samping, padahal family tree-nya sama. Dan setiap keluarga itu ya, ada individu member masing-masing yang masing-masing member ini punya karakter sendiri-sendiri. Nah, semua itu setiap individu ini, kita, ana, antum, nih, ada karakter pribadi yang beda dengan adik dan kakak kita, beda dengan orang tua kita, gitu. Ada sendiri. Dan ada bagian karakter yang terinfluence dari keluarga kita. Maksudnya satu rumah ini, ayah, ibu, uruf keluarga asli kita latar belakangnya gimana? Dari keluarga broken home, dari keluarga yang keras, atau dari keluarga yang taat ibadah, itu berpengaruh pada diri kita, selain dari karakter asli kita. Kemudian keluarga ini juga akan terpengaruh dari uruf dari sukunya. Baik ibunya sama bapaknya beda suku atau sama-sama sukunya. Itu ada. Ya. Nah, suku ini juga kembali ke apa? Uruf negara kadang-kadang. Negara kembali ke uruf kemanusiawian. Taib. Perbuatan insan masing-masing mempertanggungjawabkan jelas. Kita tidak bisa beralasan saya manusia emang kayak gini ya Allah, nggak bisa kayak gitu. Saya orang Batak emang kayak gini ya Allah, nggak bisa kayak gitu. Saya orang Indonesia emang kayak gini karakternya di masa konflik, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Dari semua karakter negatif yang ada pada setiap dari kita, masing-masing ada semua. Yang menyatukan itu hanya satu, yaitu syariat Allah Azza wa Jalla. Dengan landasan syariat dan juga dengan tujuan bertauhid, baru kita semua bisa satu kata betul-betul. Dan itu bisa antara orang Indonesia, suku Jawa gitu, yang ngapak misalnya, orang Cilacap gitu. Ada mungkin di sini orang Cilacap. Ketemu sama orang misalnya dari negara misalnya apa? Ya, apa ya? Banyak negara. Kalau disebutin
Misal dari Afrika, dari negara Mozambik. Pernah dengar itu? Pernah dengar tapi belum pernah tahu gimana orangnya, gitu kan? Dari negara Mozambik. Tulisnya Mozambikwe. Mozambik. Ketemu sama-sama muslim dan sama-sama ikut syariat, sunnah maksudnya, dan bertauhid pada Allah. Itu baru bisa satu kata itu. Kalau terjadi konflik antara orang Jawa Ngapak sama orang Mozambik ini, yang bisa menyatukan adalah apa? Kalau sama-sama mau ikut syariat Allah dan takut sama Allah. Ajibnya gitu. Ya. Kaum muslimin terpecah belah menjadi 73 golongan. Kalau mau bersatu, ikut syariat Allah dan bertauhid pada Allah. Udah. Begitu. Makanya ikhwas sekalian, kepentingan antum, bisnis, politik dan seterusnya, itu ada endingnya. Tapi ketika sama-sama ke Allah, endingnya adalah kematian. Ya, endingnya adalah kematian. Nah, bisa enggak kita itu merealisasikan at-thayyibat di sini? Ini ana singgung hal yang tadi barusan. Karena kalimat ayat tasyahud ini, tahiyat ini, sebagaimana di riwayat Ibnu Mas'ud dan riwayat Ibnu Abbas, sama-sama ada lillah. At-thayyibatu lillah. Segala karakter yang baik itu harusnya karena Allah. Segala perbuatan yang baik harusnya karena Allah. Segala perkataan baik harusnya karena Allah. Karena kalau antum jadi orang baik bukan karena Allah, nanti bakal jadi orang buruk tetap aja. Akan keluar keburukannya di masa-masa konflik atau di masa-masa fitnah. Banyak orang kayak gitu. Dia pengen baik, dia pengen kelihatan baik. Banyak. Antum tahu nggak namanya? Karena kasih tahu. Ada istilah dalam bukan hanya dunia politik tapi dunia bisnis, namanya window dressing. Window dressing. Kalau di Indonesia kan apa ya? Membajukan jendela gitu. Jadi jendela dikasih tirai gerai, dikasih apa? Tirai, gorden. Window dressing itu istilah dalam bisnis, istilah juga dalam politik, dan juga istilah dalam psikologis juga ada. Apa maksudnya window dressing? Window dressing ini, kita kalau punya rumah, kan ada window. Pakai huruf N. Kalau nggak pakai huruf N jadi widow. Artinya apa? Widow. Antum tahu itu. Paling senyum antum tuh, masya Allah. Udah nikah belum? Abangnya Hasan. Ini adik kan? Yang abang yang mana nih? Masya Allah. Nikah cepat. Antum udah percuma belah tengah tapi nggak nikah. Gaya anak 90-an tapi belum nikah. Belah tengah ini kan kayak gerhana itu. Antum kan sekali gini langsung jatuh itu tiang listrik. Ayo nikah. Wahai Suryadi namanya siapa? Hari ya, Hari. Sampai mana tadi, Akhon? Gagal fokus. Window dressing. Window dressing itu, kita punya rumah kediaman atau rumah kontrakan, ada jendela. Jadi jendela itu supaya orang-orang luar nggak ngelihat isi dalam rumah kita. Kita lagi ngapain sama istri, kita ngapain sama anak, kita mungkin habis mandi atau apa, itu perlu di dressing, dikasih gorden atau tirai atau apa penutup ya. Supaya apa? Supaya rahasia kita nggak kelihatan, supaya aib kita nggak kelihatan. Di dalam bisnis ada seperti itu juga. Ya. Jadi supaya apalagi kalau kita punya rival bisnis, jangan sampai rival kita ngelihat isi dalam aib kita. Atau minimal jangan kelihatan kelebihan kita di dalam, takutnya dikopas gitu misalnya. Jangan sampai bocor, maka perlu window dressing. Tapi itu sisi positif ya. Ada sisi negatif. Window dressing ini untuk sisi negatif yaitu menampakkan yang bagus-bagus padahal di dalamnya itu buruk sekali. Nah, dalam dunia politik itu kayak gitu. Umumnya politik kayak gitu. Window dressing. Ya, pas masa kampanye itu window dressing namanya.
keburukan niat, keburukan maksud dan tujuan kelak, itu ditutupi dengan orasi pengen bakal gini dan seterusnya. Padahal di balik itu ada hidden agenda. Itu politik di mana-mana kayak gitu, politik keduniaan, kecuali politik syar'i. Nah, apakah yang kayak ini lillahi ta'ala? Enggak ada yang lillahi ta'ala, jemaah. Ini semua karena apa? Dunia. Maka apakah ini masuk dalam thayyibat? Kalau secara zahir kelihatan thayyibat, tapi karena bukan lillahi ta'ala, maka bukan thayyibat. Buktinya nanti ketika di masa fitnah, masa konflik, atau sudah terfitnah, sudah jadi penguasa, sudah jadi brand yang tinggi, itu akan tampak bahwasanya apa yang dulu dijanjikan itu enggak sesuai. Karena bukan karena Allah. Begitu juga dengan kita dalam berumah tangga, kita dalam bergaul dengan tetangga dan seterusnya. Kadang-kadang window dressing itu perlu. Tapi usahakan ini semua karena Allah, agar menjadi thayyibat. Agar menjadi thayyibat. Ingat, thayyibat itu bukan hanya perkataan saja lillahi ta'ala dalam salat, tapi thayyibat itu mencakup perbuatan. Lakukanlah kebaikan itu karena Allah, supaya ini enggak habis pahalanya dan tetap istiqamah perbuatannya. Sifat juga begitu, sifat yang thayyibah. Kalau kita masing-masing ada kelebihannya, ada sifat bagusnya kita masing-masing, semuanya ada. Ada yang dermawan di sini, ada yang murah senyum di sini, ada yang sangat mudah menghibur temannya, ada yang pintar menasihati temannya. Itu usahakan lillahi ta'ala, agar bisa tetap kayak gitu terus sampai akhir waktu. Karena yang mengekalkan amalan kita itu adalah karena tauhid. Adapun kalau karena kepentingan dunia, sebentar. Ya ikhwan, betapa banyaknya orang setelah selesai dunianya, setelah itu seolah-olah gak pernah kenal. Pernah gak antum berkonflik sama manusia karena dunia murni, jadi tersinggung? Nah setelah itu udah gak pernah kenal lagi, gak pernah silaturahmi ukhuwah lagi, seolah-olah musuh. Itu seperti itu karena apa? Karena memang dari awalnya kita bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Begitu teman-teman sekalian. Ya, tahiyatul lillahi wassalawatu at-tayyibat. Dalam riwayat Ibnu Abbas, at-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Tapi dalam riwayat Ibnu Abbas ada tambahan al-mubarakat. Al-mubarakat. Baik, kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, assalamu alayka, keselamatan atasmu wahai nabi, yaitu keselamatan dari segala keburukan dan hal yang tidak diinginkan. Ini secara zahir jumlahnya seperti khobar atau statement, tapi maknanya adalah doa, yaitu semoga Allah Ta'ala memberimu keselamatan wahai nabi. Ini yang disebut jumlah khobariyah, tapi maksudnya adalah doa. Assalamu alayka ayyuhan nabi, wahai nabi. Dan di sini assalamu alayka, baca assalamu alayka. Ada yang di antara pendapat ulama yang lebih mengikut assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Tapi wallahu alam kita tetap pakai assalamu alayka ayyuhan nabi. Taib, antum gimana pakai ya ikhwan? Assalamu alayka. Taib, boleh. Tetapi ketika di luar konteks solat, antum enggak kayak gini. Paham enggak? Ketika dalam konteks solat ini, assalamu alayka ayyuhan nabi, itu kan seolah-olah Nabi SAW mukhatab, yaitu pihak yang diajak bicara. Keselamatan, semoga keselamatan atasmu wahai nabi. Kalau dalam solat, ini karena kita ittiba kepada ajaran Rasul, kita ucapkan ini. Tapi di luar solat, antum gak bisa bercakap dengan Rasulullah SAW sehingga tidak berkata begini, ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Kecuali mungkin dalam doa, mungkin di ziarah makam Nabi SAW, itu bisa. Tapi itu doa, sebagaimana kepada mayit-mayit. Coba antum ketika ke pemakaman muslim, antum salam gak?
Assalamualaikum ya ahlad diyar. Bisa. Tapi kalau misalnya nih konteksnya antum lagi diam di kantor, duduk, kerjaan selesai. Assalamualaikum ayuhan nabi. Enggak, antum lagi ngomong siapa? Ya saya cuma bilang saya mendoakan keselamatan buat nabi, tapi jangan assalamualaikum. Karena Nabi SAW enggak hadir ketika itu, enggak ada. Dan bukan dalam sunnahnya juga kayak gitu. Maka cukup katakan Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Gitu, ya. Apalagi nyanyian. Minta ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habib, gimana? Ya Rasulullah. Ya Habib Syai wa daraji. Kok jadi Habib Musyafa' Darani? Itu malah ustaz jadinya Musyafa' Darani. Ya gitulah pokoknya. Kemudian nyanyi ya Rasulullah salamun alaika. Enggak boleh kayak gitu. Taib. Dikatakan oleh para ulama, kenapa kita pakai assalamu alaika, yaitu dengan lafzul khitab lil hadir, yaitu second person, orang kedua. Jadi dalam bahasakan ketika perbincangan atau penulisan enggak bisa perkataan itu berkaitan dengan kata ganti atau berkaitan dengan posisi orang, itu kan ada 3. Ya. First person, orang pertama, yaitu saya atau kami. Second person, orang kedua, kamu atau kalian, kan gitu. Third person atau orang ketiga, yaitu dia atau mereka. Ini dalam bahasa Arab juga ada pastinya. Orang pertama apa dalam bahasa Arab? Ana, nahnu. Kalau di musharraf di akhirannya ana nahnu. Itu namanya lafz al-mutakallim atau mutakallimun. Kalau second person, anta antuma antum, anti antuma antunna. Ini namanya mukhatab atau mukhatabun. Kalau misalnya third person apa? Huwa huma hum hiya huma hunna, ya gitu kan. Itu namanya ghaib atau ghaibun. Rasulullah gaib nggak sekarang? Gaib. Maka sebenarnya kita nggak boleh bilang ya wahai Rasulullah, nggak boleh bilang gitu. Kecuali kalau emang itu ada syariatnya, yaitu dalam tasyahud atau tahiyat dan ketika ziarah kubur. Maka itu baru boleh. Karena itu doa pakem dalam syariat. Selain itu enggak. Maka dikatakan di sini oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, wa atta bilafdzil khitabi lil hadiri tanzilan lahu bimanzilatil muwajah liqurbihi minal qalbi wa quwwati istihdarika lahu hina salami alaihi ka'annahu hadirun amamaka tukhatibuhu. Ya. Dan ini pakai lafal al-mukhatab al-khitab lil hadir, yaitu assalamu alayka kepada Nabi SAW dalam tasyahud kita. Ini seolah-olah lagi berhadapan kepada Nabi SAW untuk pendekatan dari segi kalbu dan kekuatan kehadiran, seolah-olah Nabi SAW langsung kita salamin. Maksudnya kita doain salam langsung di depannya, seolah-olah. Karena hadirun amamaka tukhatibuhu, seolah-olah engkau hadir di depan Nabi, seolah Nabi SAW hadir di depanmu, ya, kamu mengajaknya bicara. Seolah-olah di sini bukan untuk dibayangkan, ikhwan. Seolah-olah ini hanya penyeolahan yang menghasilkan lafal seperti ini. Bedakan dengan seolah-olah antum menghayalkan Nabi betul-betul di depan antum. Enggak boleh, kalau kayak itu enggak bisa. Maksudnya jadi dikhayal Nabi lagi duduk di depannya gitu. Assalamualaikum ya Nabi. Enggak kayak gitu, enggak gitu. Enggak. Itu masuknya nanti khurafat jadinya. Kayak majelis gini. Ini kan enggak jadi sunnah Nabi SAW. Terus anak kemudian merasa Nabi hadir. Terus anak diam kemudian. Ikhwan, karena Nabi kita sudah hadir maka kita persilahkan beliau isi kajian. Gak boleh mengbayangkan gitu. Dan itu khurafat masuknya. Khayal dan bohong. Gak masuk logika juga. Rohnya Nabi SAW kemudian hadir, naik ke atas,
parkiran gimana terus? Ya, nggak bisa kayak gitu, nggak boleh. Jadi tidak mengkhayalkan begitu, enggak, melainkan di sini penyeolahan yang dimaksudkan darinya adalah lafal-lafal ini yang menunjukkan penyeolahan itu, bukan bayangan kita yang menyeolahkan itu terjadi. Enggak boleh, itu enggak bisa. Dan ini pun wahada khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus lafalnya untuk salamu alayka ayuhan nabi saja. Ya. Wa illa fa inna khitab al-adami fi salati mubtilun laha. Melainkan khitab, yaitu mengucapkan kalimat conversation, percakapan kepada orang kedua dalam salat, itu membatalkan salat. Ya, mengucapkan kalimat conversation seperti mengajak bincang kepada orang kedua dalam salat, itu membatalkan salat, kecuali assalamu alayka ya nabi rasul. Bisa membatalkan salat. Karena Nabi SAW juga pernah menegur seorang sahabat yang ketika itu enggak paham hukumnya. Kata yang bersin, haji, alhamdulillah, kata yang bersin, enggak masalah karena itu zikir murni untuk langsung lillahi taala, alhamdulillah. Lah yang ngejawab kemudian apa? Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ini karena ada semoga Allah merahmatimu antum. Maka ini terjadi apa? Khitab, conversation. Seperti koneksi. Ya kayak syafaqallah, barakallahu fiik. Maka selama itu enggak ada syariatnya untuk salat, maka itu dianggap sebagai conversation. Kalau assalamualaikum warahmatullahi, ya itu khitab, tapi itu masuk dalam lafal salat, maka enggak masalah. Tapi kalau misalnya, makanya Nabi SAW ketika ada yang salam, assalamualaikum, beliau mainin tangan apa isyarat dengan tangan, tidak menjawab waalaikumsalam, enggak menjawab waalaikumsalam karena waalaikumsalam, maka ini ada interaksi, gitu ya, ada anta, waalaikum antum, enggak bisa, gitu. Misalnya ada orang lewat, dia lagi sholat, orangnya bajunya bagus banget kayak yang lagi ngajar sekarang. Nah terus habis itu antum lagi lihat, masya Allah. Boleh nggak bilang masya Allah? Boleh-boleh aja. Tapi kalau bilang barakallahu fiik, barakallahu fiik akhi, masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Kata yang lewat, wa fika barakallah. Kemudian nawarin parfum. Ana ada parfum buat antum. Masya Allah, jazakallah khair. Conversation. Batal nggak salatnya? Batal karena apa? Anta antuma antum, anti antuma antunna gitu. Ada conversation. Adapun ketika itu Nabi SAW yang bersin terus habis itu ngejawab bersin, tasmit, yaitu apa? Ya rahmakallah. Setelah salat Nabi tegur. Kata Nabi SAW, inna hadha salah la yaslu'u fiha syai'un min kalamin nas. Salat ini enggak boleh, enggak pantas untuk disisipkan di dalamnya kalamun nas, yaitu conversation antar manusia. Maksudnya kalamun nas ini maksudnya percakapan manusia enggak boleh. Isyarat kalau hajat boleh. Tapi kalau sampai kalam yang itu conversation dan ada khitabnya anta, antuma, antum, anti gitu, maka enggak bisa, enggak boleh. Kecuali yang disyariatkan seperti assalamu alayka ayuhan nabi atau pas salam assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Itu baru itu syariat. Oke. Kalau ada anak kecil ya, bandel, boleh pakai isyarat, boleh dipegang, tapi nggak usah ngomong, diam nggak, kepret nih. Nah, misalnya gitu, batal nggak sholatnya? Dia ngomong diam nggak aja udah batal. Kenapa? Karena ini udah masuk khitab, yaitu ngajak ngobrol. Ada orang kedua yang diajak ngobrol. Seperti itu, ikhwan. Nah, assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullah. Nah, ya oke. So, Nabi sudah wafat. Apakah ini masih assalamualaikum? Iya, masih assalamualaikum. Untuk menunjukkan bahwasanya kita mengucapkan ini bukan karena kita menghadirkan Nabi atau membayangkan Nabi hadir, bukan. Tapi karena murni kita ikut syariatnya Nabi.
maka pakem dengan lafal ini, udah nggak usah diubah. Assalamu alayka ayuhan nabi. Walaupun ada riwayat kemudian diubah assalamu ala nabi, namun yang lebih sahih wallahu alam, kita tetap dengan riwayat yang langsung dari Nabi SAW. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Iya. Memang setelah Nabi wafat juga ada di antara salaf yang assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kita sebagai mengikuti sunnah, kita bilang assalamu alayka ayuhan nabi, karena itu langsung dari Rasulullah SAW. Wa rahmatullah, dan rahmat Allah, ini juga doa dari kita untuk Rasulullah. Doa kepada Allah agar Rasulullah SAW diberikan rahmatnya. Wa barakatuh, berkah. Nah di sini assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, sama kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu sebenarnya doa yang paling bagus. Coba kalau misalnya antum, ya, kita komparasikan. Greetings itu apa artinya greetings? Greetings itu tahiyah. Greetings dalam bahasa Indonesianya apa? Welcoming apa? Pas datang menyapa. Ya, menyapa gitu ya, menyapa gitu kan. Taib. Kita masih bagus, ikhwan. Ada greetings, selamat pagi, selamat siang, selamat ini gitu kan. Kalau di bahasa Inggris mungkin good morning, good evening dan seterusnya. Di Spanyol juga gitu, di Latin juga begitu. Ya. Ya itu greetings. Tapi biasanya kan kalau di awal sebelum selamat itu biasanya ada ininya, ada greetings sebelumnya. Hey, kuy, gitu. Gitu kan? Kayak orang kaget gitu. Kayak orang ayan apa gimana gitu. Gitu. Di barat misalnya, hi, hello. Kan gitu. Coba artinya apa coba kalau itu? Kalau kalau misalnya Latin atau Spanyol, hola. Gitu. Kalau di Prancis misalnya salut. Ya, di Itali ciao. Coba ciao. Tapi kalau ciao di Spanyol itu artinya pamit, goodbye. Gue ciao dulu ya, itu dari Spanyol itu bahasanya. Bahasa Spanyol itu. Iya. Lu ciao kapan lu? Gitu. Ciao itu cabut, tapi digaulin jadi ciao karena selaras dengan bahasa Spanyol. Ciao dari bahasa itu. Maka kalau cincau itu berarti goodbye kayaknya. Gitu. Ya begitu. Kalau bahasa Arab, ahlan wa sahlan. Ahlan itu artinya familiar. Sahal itu artinya easy. Aslinya sahal itu maksudnya adalah bumi yang sahal, bumi yang enak gitu, buminya itu enak, tanahnya enak, itu sahal artinya. Ahlan wa sahlan. You are familiar to us and we are easy to you, gitu artinya. Ya, enggak tahu Indonesia gimana lah, pokoknya ahlan wa sahlan gitulah. Ya. Dari semua greetings yang ada di antar nation ini, antar bangsa ini, yang paling afdol, yang jelas paling baik adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau misalnya orang Yahudi gimana? Shalom. Mirip sebenarnya. Karena akarnya itu memang dari syariat para nabi dahulu. Iya. Kalau Nasrani gimana Nasrani? Nasrani gimana sih? Ketemu Nasrani gimana? Itu Shalom Nasrani ya? Kalau Yahudi gimana? Antum pernah beragama itu belum? Enggak, na'udzubillah min dzalik ya. Na'udzubillah. Shalom. Shalom ya salam. Iya. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika malaikat-malaikat datang ke Nabi Ibrahim, saat itu Nabi Ibrahim bersama dengan istrinya, yaitu Siti Sarah. Sementara kalau Siti Hajar itu udah di Mekah ya. Dan Siti Sarah ketika itu belum ada anak. Maka bertemulah beberapa malaikat mewujudkan diri seperti manusia. Antum lihat di surat Al-Hijr ada. Faqalu salama. Maka para malaikat ketika mereka
bertamu ke Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka bilang apa? Salama. Gitu. Jadi syariat gerin dengan salam, shalom, salam bahasa Arabnya, entah shalom ini kembali ke Ibrani atau gimana, tapi itu emang akarnya dari situ. Makanya ulama membahas, boleh nggak kita itu mengatakan ke orang assalam atau salama atau assalamualaikum. Sebagian ulama bilang boleh, karena itu para malaikat pun greetingsnya kayak gitu. Iya. Dan juga para malaikat ketika menyambut penghuni surga, salamun alaikum. Boleh. Gitu. Kita kenal assalamu alaikum pakai assalamu alaikum. Tapi antum boleh bilang salamun alaikum. Itu boleh. Ya, gimana? Pak paham ikhwan di sini? Assalamualaikum. Salamun alaikum. Indonesia diringkas ya. Waalaikum gitu. Padahal itu bagus banget. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Warahmatullah, rahmat Allah atas kalian. Wabarakatuh, berkah Allah buat kalian. Oh, perfect. Ya, perfect banget. Kemudian setelah berdoa, minta kepada Allah untuk Nabi kita alaihissalam, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Baru ke kita. Assalamu alayna. Semoga keselamatan atas kami. Ya, yaitu kami di sini siapa? Kaum muslimin. Saya dan kaum muslimin, dan juga saya dan orang-orang yang sedang sholat berjamaah sama saya. Gitu. Kita rata-rata baca ini, baca aja udah, lewat. Tapi kalau kita betul-betul pakai hati, itu sampai apa maksudnya? Mencakup seluruh kaum muslimin wa ala ibadillahi sholihin. Mencakup kaum muslimin semuanya. Yang sedang di Gaza, saudara-saudara kita yang sedang di Sudan, itu masuk di sini. Ya, ini pas lagi kajian kita ingat kayak gini, tapi pas lagi sholatnya lewat aja gitu. Itulah kurangnya kita di situ, ya, kurangnya kita di situ. Amal-amalan rutin jadi tradisi, tapi pemantapan kolbunya itu kita luput ya. Ini kelemahan kita. Semoga Allah Taala maafkan. Wa ala ibadillahi sholihin. Ya. Bahkan Nabi SAW juga pernah menyebutkan bahwasanya orang yang mengucapkan ini apa? Dia tuh sama dengan apa? Betul-betul mendoakan dari awal kaum muslimin sampai akhir kaum muslimin, didoakan oleh kita dalam salat kita. Iya. Wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini baru disebut tasyahud. Ya, tasyahud itu dari awal, tahiyatulillah atau tahiyatul mubarakat, itu masuk dalam rangkaian tasyahud. Tapi kalau dari lafalnya, ini tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, setelah selesai itu, dalam redaksi atau dalam redaksi lain ada selawat. Namun ulama berbeda pendapat mengenai hukum selawat di setelah tasyahud. Apakah dia termasuk rukun atau wajib atau sunnah? Ulama beda pendapat kok, yang selawat beda pendapat. Sebagian berpendapat bahwasanya selawat setelah tasyahud itu tidak di tasyahud pertama tidak. Baru diucapkan tasyahud kedua, baik sunnah maupun wajib hukumnya. Tapi tasyahud pertama tidak. Ketika tasyahud pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahu akbar, naik langsung. Ya enggak? Paham enggak sini, kawan? Jadi tidak selawat. Selawatnya baru di segala tasyahud akhir baru ada selawat. Baik yang berpendapat itu sunnah ataupun berpendapat itu wajib. Atau bahkan ada yang berpendapat itu fardu. Namun sepertinya wajib. Ya. Untuk tasyahud akhir. Untuk tasyahud akhir. Setelah dia tasyahud akhir kemudian selawat, baru dia boleh berdoa. Maka dikatakan di sini, thummal yatakhayyar minad du'ai a'jabahu ilaihi fayad'u. Kemudian sok silakan dia pilih doa yang dia sukainya, yang dia sukai, dan dia berdoa dengannya. Di sini berarti Nabi SAW memerintahkan untuk memilih.
Ada dua hukum di sini, ikhwan. Ada dua perbuatan pertama. Perbuatan pertama, berdoa sebelum salam, itu satu. Kedua, memilih sesuai apa yang didoa. Yang kedua, afwan. Yang pertama tadi apa? Berdoa, hukum berdoa sebelum salam, itu pertama. Kedua, doa yang disunahkan untuk diucapkan sebelum salam. Itu dua. Ya, yang ketiga, ada tiga hal. Yang ketiga adalah hukum memilih doa sebelum salam. Ada tiga pembahasan. Pertama, apa hukumnya berdoa sebelum salam? Ini dulu. Apa hukumnya berdoa sebelum salam? Berdoa sebelum salam, ada yang mengatakan sunnah, itu pertama, dan ada yang mengatakan sebagiannya sunnah dan ada yang wajib. Pahami baik-baik ya kawan, ini masalah. Ini masalah masih nomor pertama, yaitu apa hukumnya berdoa sebelum salam, tasyahud akhir. Ada yang mengatakan sunnah secara mutlak, apapun itu doanya. Mau doa yang ada wiridnya dari Nabi atau yang antum pilih, sunnah semua. Atau yang pemahaman kedua, pendapat kedua, umumnya sunnah namun ada yang versi wajib. Umumnya sunnah namun ada yang versi wajib. Kenapa ada pendapat ini? Karena Nabi SAW pernah berkata kepada hadis siapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wahai Mu'adz, inni la uhibbuka fillah. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Jangan la tada'anna, jangan sekali-kali engkau tinggalkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik fi duburi kulli shalah. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik di setiap duburnya setiap salat. Beberapa ulama memahami perkataan Nabi la tada'anna dengan ada takkid dan penguat di huruf nun musyaddadah. Jangan pernah kamu tinggalkan wahai Mu'adz perkataan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dia anggap ini pengewajiban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beberapa ulama ini mengatakan wajib antum untuk baca itu. Berapa ulama bilang gitu. Kemudian sebenarnya ini masalah berbeda lagi pendapat di antara ulama. Baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu sebelum salam atau setelah salam. Itu ulama juga beda pandangan sebenarnya. Jadi macam-macam beda pandangan. Lalu gimana nih? Wallahu alam, ana lebih condong. Pertama, Allahumma a'inni sampai akhirnya itu dibaca sebelum salam. Untuk pengamalan ana ya. Dan itu wallahu alam, ana lebih mengikuti yang mengatakan itu sunnah. Lebih mengikuti pendapat yang mengatakan itu sunnah. Pendapat yang mengatakan yang ini wajib, maka konsekuensinya apa? Di antara konsekuensinya adalah kalau imam udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dia harus tetap apa? Baca itu. Nanti setelah selesai baca itu baru salam. Gimana? Bisa paham gak jemaah? Itu bagi yang wajib. Tapi wallahu alam, ana lebih condong ke sunnah, ya. Itu pembahasan pertama. Apa hukum doa sebelum salam? Maka hukumnya Allah alam sunnah. Ya, itu pilihan. Itu pilihan. Adapun tasyahudnya, ya, tahiyat itu wajib jelas. Dan selawatnya untuk tasyahud akhir, maka itu wajib. Tasyahud akhir wajib selawat. Habis itu baru apa? Pilih doa. Nah, yang kedua, pembahasan kedua tadi apa? Hukum memilih doa ya bukan ya? Tadi apa nih bilang yang kedua? Ingat gak ikhwan? Hukum memilih doa bukan? Hukum memilih doa sebelum salam. Apa hukum memilih doa sebelum salam? Hukumnya dibolehkan.
Itu doa apa aja dibolehkan. Dalilnya apa ini? Tsumma liyatakhayyar, ini perintah. Tapi maksud dari yatakhayyar yaitu dia silahkan pilih. Perintah di sini al-amr alladhi yufidul ibahah. Ini perintah yang dimaksudkan untuk pembolehan. Ya. Perintah yang dimaksudkan untuk pemersilahkan gitu loh. Maka silahkan kalian pilih doa yang a'jabahu ilai, yang dia suka. Sampai ulama mengatakan hatta antum doa pakai bahasa Indonesia. Kalau antum memang nggak bisa bahasa Arabnya atau nggak bisa hadisnya atau dari ayat, antum bisa bahasa Indonesia atau ini lebih spesifik misalnya, maka boleh. Gitu, boleh. Di sebelum salam. Begitu. Yang ketiga jangan lupa, tadi pembahasan ketiganya lupa Allah. Ada yang bisa ngerti enggak pembahasan ketiga berkaitan dengan ini? Falyatakhayyar thumma liyatakhayyar min ad-du'a'i a'jabahu ilaihi fayad'u. Ya al-muhim. Tadi udah mencukupi insyaallah ya. Antum doa ini dan doa itu boleh, tapi taib. Jadi ada doa yang memang Rasulullah perintahkan dan Rasulullah bebaskan. Maka yang diperintahkan ini sunnah dan lebih disunahkan lagi. Adapun yang bebas, maka itu dibolehkan. Paham gak ikhwan? Doa bebas dibolehkan, pilihan antum. Tapi ada doa yang memang sunnah. Itu tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masiihid dajjal. Kemudian doa yang Rasulullah SAW diajarkan oleh Abu Bakar, doa yang bisa dibuat buat salat. Maka kata Rasulullah SAW, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta, sampai akhir. Itu juga kata para ulama itu doa di sebelum salam. Begitu. Ya. Oke. Masya Allah, 9. Final pembahasan. Ini udah selesai nih sebenarnya. Mau ke hadis berikutnya, tapi ada pembahasan khusus. Jadi kita hadis ini aja yang kita bahas. Pembahasan terakhir. Dari hadis ini antum dapat faedah besar adab doa. Ya. Adab doa. Dalam adab doa ada kerangka dan kronologi dalam berdoa yang Anda pengen tanya ke antum seperti apa kerangkanya. 1, 2, 3 gitu apa aja. Sesuai dengan hadis ini. Dan sesuai dengan apa yang kita pelajari. Kerangkanya itu apa? Kalau antum mau doa tuh kerangkanya itu apa dulu? Siapa yang bisa jawab? Anak kasih bibit parfum. Aromanya aroma lemari tua dari punya kakek-kakek yang udah meninggal setahun lalu. Bibit Surati insyaallah. Sok. Ya, ahli safar, ya. Pak siapa? Siapa? Pak Edi, ya. Pak siapa namanya? Oh ya. Pertama pujian kepada Allah. Betul. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Dan berdoa untuk kita sendiri dan kepada orang lain yaitu kaum muslimin. Ya. Benar enggak Pak Edi itu? Hah? Benar apa enggak kira-kira? Itu udah benar, tapi Anda pengen ada satu lagi di antara nomor 2 sama nomor 3-nya yang tadi antum bilang. Pak Edo. Ini Pak Edo bukan? Pak siapa namanya? Pak siapa? Pak Roni. Bukan Roni Sianturi, bukan. Pak Roni. Pak Roni. Ayo. Ini sudah benar Pak Edi tadi dan antum buat makin jauh. Tapi bagus betul. Ini emang kontennya begitu nih, tapi Anda nggak memaksudkan itu. Antum insyaallah nanti berdua dapat hadiah parfumnya juga insyaallah. Ayo lengkapin. Anda ini Pak Edi tadi bilang 1 apa tadi?
pujian, hamd. Kedua, selawat. Dan tadi kan habis itu kan baru kita doa gitu kan, konten doa. Tapi antara selawat dengan konten doa, Anda pengen ada satu. Apa di antara itu tuh ada gitu. Dan antum bisa pelajari itu di salah satu doa yang dianjurkan yang tadi kita bilang kan ada 3 doa yang sunnah Nabi SAW. Ada di antara doa itu tuh yang dalam antum tidak ada berdoa, kronologinya itu kayak gitu. 4 itu, yaitu pertama apa tadi? Pujian pada Allah, selawat atas Nabi. Nah 3 ini. Nah keempat baru antum sok doa sepanjang apapun antum mau. Nomor 3 ini. Pengakuan dosa. I'tiraf. Iya. Gitu. Ada lagu Raihan judulnya I'tiraf. Ya. Tapi liriknya lirik Abu Nawas. Ilahi ilastulil fit. Biasanya orang-orang kan kayak gitu tuh. Pas mau antara adzan dan iqamah, ilahi ilastulil, itu enggak ada syariatnya itu. Itu puisi Abu Nawas. Tapi ke apa? Coba apa hadisnya? Allahumma inni zalamtu nafsi Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Itu pengakuan dosa. Nanti antum kalau mau doa minta sama Allah. Dalam konteks antum betul-betul fokus doa nih. Ingat baik-baik ini urutannya. Ini urutan adabnya kayak gini. Itu belajar dari sini, kawan. Pertama apa? Puji Allah. Bukan puji Tuhan. Itu Nasrani biasanya puji Tuhan itu. Antum puji Allah dengan apa yang antum bisa. Antum sebutin kebaikan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Bahkan kalau antum cuma bisa Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu bisa. Bahkan antum bisa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Bisa juga. Yang penting muji Allah. Atau sebut nama-nama Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman, ya Karim. Allahumma. Yang kedua apa? Selawat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya. Kalau mau pakai salawat Ibrahimiyah yang panjang, fadhal. Tapi jangan pakai salawat nariyah, jangan, itu nanti syirik. Kemudian yang ketiga apa? Ngakuin. Banyak lafalnya jemaah. Bisa pakai yang tadi, Allahumma inni zalamtu nafsi. Ini doa bukan hanya pas salat. Kapan aja. Ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta, sampai terusnya. Antum bisa juga dengan doa Nabi Yunus. Setelah selawat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Boleh. Antum bisa pakai doa Nabi Nabi Adam alaihissalam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Antum boleh semua itu diperbanyak minta ampun, bisa. Baru setelah itu minta sama Allah. Gitu. Ya. Oke, hafal enggak itu urutannya? Puji Allah dulu, selawat, ngaku. Boleh juga antum ngaku dosa antum. Ya Allah, saya udah berbuat ini tadi ya Allah. Kalau bisa jangan disebutin karena malu, ya kan? Allah Maha tahu kok dosa antum, tapi ngakuin aja, ya Allah, saya tadi malam melakukan dosa. Saya minta maaf ya Allah, gitu. Baru setelah itu apa? Antum minta sesuatu dari Allah. Gitu ya urutannya. Jangan tinggalin itu. Dan kata Ibnu Qayyim, selawat itu memang di awal, oke, awal-awal. Bisa di tengah kemudian antum selawat lagi, bisa di akhir selawat lagi. Makin sering antum selawat, makin insyaallah makin bagus doa antum, insyaallah. Makin mustajab insyaallah doa antum. Ya, benar bermanfaat. Jadi hari ini dapat ada 3 hamba Allah yang dapat parfum yang aromanya kayak lemari tua punya kakek-kakek yang udah meninggal tahun lalu. Ya, kita tutup sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Antum tinggal mengamalkan insyaallah isi dari kajian ini. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.